Halo semuanya, selamat datang di Mito Coding. Di video kali ini kita akan bahas example, kelas atau objek, atau contohnya implementasi OOP juga termasuk di C++. Kita mulai dari yang pertama, create an object dari sebuah kelas dan cara mengakses kelas atributnya. Cara membuat kelasnya menggunakan kata kunci kelas, diikuti nama kelas. Untuk member, contohnya adalah atribut. Di sini kita punya integer my_num sama seperti deklarasi variable, ada juga string my_string. Kemudian kita tambahkan akses specifier public biar bisa diakses dari luar. Sekarang cara aksesnya, kita perlu membuat objeknya dulu. My class, di sini nama objeknya adalah my obj atau my object. Sekarang cara mengakses atribut, menggunakan perantara my object. My object dot nama atributnya yaitu ada dua, my_num dan my_string. My_num, my_string di sini modifikasi dan sini menampilkan. Lanjut, membuat multiple object. Untuk cara membuat multiple object dari sebuah kelas, misalkan punya kelas car, ya tinggal bikin aja. Car misalkan nama objek 1, kemudian nama objek 2, asalkan nama objeknya beda. Cara akses properti atributnya sama aja. Next, create class method, membuat metode di sebuah kelas. Kita juga harus tambahkan akses specifier sama seperti atribut, kemudian baru definisi, deklarasi dan definisi dari metodenya. My method, kemudian sini ada statement cout hello world. Untuk aksesnya, bikin objeknya dulu, baru my object dot my method. Define a class method outside the class definition. Jadi, mendefinisikan metodenya itu di luar kelasnya. Di dalam kelas kita cuma deklarasi. Nah, di sini cuma deklarasi. Sedangkan untuk definisinya di luar. Tapi terus menyertakan nama kelasnya. Void, nama kelasnya, double colon, nama metodenya harus sama, kemudian isinya. Cara aksesnya sama aja. Selanjutnya, menambahkan parameter ke sebuah kelas method. Misalkan di sini kita cuman deklarasi aja, nama metodenya speed, dan ada parameter. Deklarasinya seperti ini, disertakan juga kelasnya, kemudian double colon, nama function, ditulis lagi parameternya, baru diproses. Kalau misalkan teman-teman mau disatukan juga boleh, ini tinggal dipindahin aja, kayak gini, juga boleh. Cara aksesnya sama aja, kayak sebelum-sebelumnya. Membuat konstruktor di sebuah kelas. Di dalam kelas myClass, di sini ada konstruktor. Syarat konstruktor adalah namanya harus sama seperti nama kelas, yaitu kalau kelasnya myClass, nama konstruktor juga myClass. Cara pembuatan konstruktor sama pembuatan metode, tapi tidak ada tipenya, entah itu void atau integer dan lain sebagainya. Langsung aja namanya, nama kelasnya myClass kurung, dan diikuti dengan bodinya. Bodinya bebas di sini mau ngapain. Mau nge-assign ke atribut, mau metode, mau statement, mau proses boleh. Kemudian konstruktor parameter. Jadi di konstruktornya bisa ada parameter sama seperti metode juga. Tinggal tambahkan aja deklarasi kayak variabelnya gitu. Misalkan di sini ada 3 parameter, X, Y, dan Z. Di dalamnya ada assign data. Dari parameter ini kita akan kirim ke masing-masing atribut. Jadi nilai dari brand akan diupdate dengan nilai parameter X, model akan diupdate dengan parameter Y, nilai year akan diupdate dengan nilai dari parameter Z. Cara aksesnya, kemudian di sini nama objeknya, kemudian kurung, karena konstruktor. Kita wajib mengirimkan datanya ada 3. Kalau yang sebelumnya cuma satu parameter ya, tinggal tambahkan aja satu parameter atau satu data. Selanjutnya tinggal akses metodenya atau atributnya. Constructor define outside the class. Jadi sama seperti metode, untuk isi konten dari konstruktor juga boleh di luar kelas. Jadi di dalam kelas kita cuma deklarasi aja. Deklarasi konstruktor kayak gini, definisinya kayak gini. Cara akses bikin objeknya sama aja. Public and private specifier.
terkait akses specifier atau hak aksesnya. Di sini ada public, ada private. Kalau public, ya berarti bisa diakses dari luar. Kalau private, tidak bisa diakses dari luar, kecuali dengan syarat tertentu. Next, encapsulation. Jadi, menutup, hide, sensitive data dari user. Caranya, kita harus jadikan aksesnya itu sebagai private. Salary ini tidak bisa diakses dari objek employee, tapi dia bisa diakses dari kelas inheritance-nya. Tapi gimana caranya kalau meskipun di sini private, kita pengen akses? Ya, dengan cara menggunakan bantuan metode. Jadi untuk memodifikasi ataupun mengaksesnya menggunakan bantuan metode. Mau modifikasi kita bisa menggunakan fungsi set salary, terus kirim data barunya, ditambahkan di sini, di-assign di sini. Untuk akses get salary, return salary, gitu. Dan di sini dilakukan adalah proses encapsulation. Selanjutnya inheritance. Inherit atribut dan metode dari sebuah kelas ke yang lainnya. Kita punya kelas pickle, public, ada brand dan home. Kemudian ada lagi kelas car. Dia nge-inherit ke kelas pickle. Artinya, semua yang ada di pickle akan diturunkan ke kelas car. Jadi ketika kita bikin objek dari car, kita juga bisa mengakses metode home dan atribut brand seperti ini. Next, multi-level inheritance. Nge-inheritance-nya bisa beberapa tingkat. Yang pertama ada kelas orang tuanya myClass, punya metode function. Punya kelas turunan di sini namanya myChild. Punya kelas turunan lagi di sini myGrandchild. Artinya di sini adalah kakeknya, di sini orang tuanya, di sini adalah cucunya. MyGrandchild nge-extend atau nge-inherit ke myChild, sedangkan myChild nge-inherit ke myClass. Jadi myGrand dia punya juga metode myFunction gitu. Karena melalui perantara myChild yang nge-extend atau nge-inherit ke myClass. Cara bikin objeknya sama aja. Multiple inheritance. Jadi satu kelas bisa diturunkan ke banyak kelas. Kalau tadi kan di levelnya ada anak cucunya. Kalau sekarang anaknya yang banyak gitu. Orang tuanya my class. Punya anak namanya my other class. Terus juga di sini ada my child class. Namun untuk pembuatan penurunannya bukan di sini boleh di anak yang banyak, tapi lebih ke satu anak ini dia punya lebih dari satu orang tua. Jadi dia punya ayah dan punya ibu. Contoh, my child class. Dia nge-inherit ke my class, juga nge-inherit ke my other class. Dipisahkan pakai koma. Jadi inherit 1, inherit 2. Dia nge-inherit ke ayahnya dan juga nge-inherit ke ibunya. Cara bikin objeknya seperti biasa. Nah, artinya karena dia nge-inherit kedua kelas, kita boleh mengakses metode yang ada di kelas 1, boleh mengakses metode yang ada di kelas 2. Next, polymorphism. Perform a single action in different way. Jadi punya satu aksi, tapi bisa penggunaannya untuk berbagai macam atau kontennya bisa berbeda. Ada kelas animal, public access specifier, dan ada metode animal sound. Isinya animal make a sound. Kemudian ada anak kelas turunan, pig, yang nge-inherit ke animal. Ada satu lagi kelas turunan dog, nge-inherit ke animal juga. Dan di mana keduanya mempunyai nama metode yang sama, animal sound yang diturunkan dari animal. Tapi isinya kita bisa bedakan. Tinggal didefinisikan ulang saja. See out pig itu kayak gini, see out yang dog kayak gini, sehingga hasilnya bisa beda. Bikin objeknya sama aja. Next.
File, create, write, and read a file. Ini sudah dicontohkan di bagian file, dan teman-teman bisa cek juga ke video sebelumnya. Selanjutnya ada exception atau handle error. Untuk exception atau handle error, di sini kita bisa menggunakan bantuan try catch. Masukkan segala hal kode yang berkemungkinan terjadi error di dalam try. Kita buat solusinya di dalam catch. Misalkan terjadi throw, terjadi masalah, throw edge, maka ketangkep di catch, lalu dieksekusi di sini. Tapi selama kode yang berkemungkinan throw ini ternyata tidak terjadi error, tidak terjadi exception, ya otomatis catch diabaikan. Karena di sini aman-aman saja. Kecuali kalau terjadi masalah di dalam try, baru otomatis loncat ke catch. Sama halnya kayak if else lah. Oke, segitu aja mungkin di bagian kelas dan objek. Sampai ketemu lagi di next video.